Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara podcast SMM TV yang kali ini kita akan membahas terkait rencana Bupati Kabupaten Majalengka Haji Eman menambah alokasi lahan untuk industri sebanyak 8.000 hektar. Mantap. Jadi pada sore hari ini saya ditemani seperti biasa, sebelah kanan saya saudara Aris, Bro Aris. Sebelah kiri saya ada Om Rian sebagai salah satu aktivis muda di wilayah utara nih yang banyak bersinggungan dengan investasi. Nah, juga ada tokoh masyarakat yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di utara, Bapak Joko Purnomo, Jopu, kita panggil Jopo aja. Nah, terkait permasalahan tadi, rencana Bupati menambah alokasi lahan untuk industri 8.000 hektar, saya sedikit memberi kata pengantar dulu nih, Kang Jopu. Baik, siap. Bahwa 8.000 hektar itu bukanlah angka yang kecil. Bukan sekedar lahan, itu adalah sawah tempat ribuan petani menggantungkan hidupnya. Kampung halaman yang telah diwariskan turun-temurun dan ruang hidup yang membentuk jati diri masyarakat Majalengka. Maka dari itu, rasanya nih, saya perlu mempertanyakan respon di masyarakat, respon di teman-teman aktivis juga di wilayah utara terkait rencana Bupati ini seperti apa sebenarnya tanggapannya. Silakan dari siapa dulu ya, Pak Joko dulu, silakan. Ya, baik. Kita diskusi santai saja lah. Siap. Mungkin saya panggil apa? Ya. Mungkin begini, Pak. Jadi kemarin ini kan ada statement mungkin ya dari Bapak Bupati Majalengka, yaitu Bapak Haji Eman Suherman, yang mengatakan bahwa beliau mungkin menyediakan lahan tambahan seluas 8.000 hektar untuk pengembangan industri. Ya. Sebetulnya kalau boleh saya bilang, Majalengka ini nyata itu kan ada KIEM. KIEM aja juga belum penuh. Alangkah lebih baiknya kan lebih memprioritaskan KIEM dulu. Karena itu berdasarkan hasil keputusan Presiden. Nah, tapi jika misalkan di KIEM ini sudah tidak bisa menampung, maka bolehlah ada pengembangan. Hanya kalau sampai dinilai di 8.000 hektar itu, ya sedikit saya mempertanyakan. Saya juga sendiri juga ikut mempertanyakan ini lahannya yang di mana, gitu kan? Karena seperti kita ketahui di wilayah Kabupaten Majalengka ini ada industri yang lebih cocok itu, yang lebih dominan itu tentu di wilayah Majalengka sebelah utara, Ya, betul. yaitu meliputi beberapa kecamatan seperti Kadipaten mungkin sedikit, kemudian ada Dawan, Kasokandel, kemudian Jatiwangi, Sumberjaya, Kalasah, dan Ligung jadi 7 Kertajati. Ya. Kita tidak menampik bahwasannya pengembangan atau geliat industri Kabupaten Majalengka ini menjadi sebuah sorotan yang sangat seksi mungkin seperti itu. Di samping upah minimum kerja di Majalengka ini cukup rendah, dan kedua juga pihak di Majalengka ini sepertinya belum siap tentang kesiapan daripada tenaga kerja sendiri. Nah, jika kita memperluas lagi sampai ke tingkat 8.000 hektar, saya sedikit miris bahwa nanti tentu para petani di Majalengka juga akan kesulitan untuk mengembangkan lagi. Saya pikir akan bukan hanya sulit mengembangkan, bahkan mereka akan kehilangan mata pencarian ya, Bro ya. Itu yang dipertanyakan seperti itu. Gitu. Jadi gini, Pak. Saya berharap bahwa
Bapak Bupati kita itu coba dievaluasi dulu. Iya. Evaluasi dulu. Titik mana saja nanti yang akan menjadikan bahan pengembangan industri itu. Betul. Karena memang diakui oleh saya bahwa Kabupaten Majalengka ini digadang-gadang akan menjadi kawasan industri terbesar ketiga se-Jawa, se-Pulau Jawa. Artinya mungkin kalau bahasa se-Pulau Jawa bisa jadi mungkin nanti se-Indonesia itu. Nah, eksodus besar-besaran para pengusaha luar ke Majalengka, masuk kawasan industri Majalengka ini masuk. Ini harus juga dipertimbangkan beberapa aspek tentunya, Pak. Bukan hanya tentang petani yang akan kehilangan mata pencahariannya, yang mungkin juga akan menghancurkan ketahanan pangan kita, tetapi juga di situ bakal timbul banyak sekali masalah, seperti halnya masalah tentang lingkungan, dampak lingkungan, sosial budaya, karena jangankan kita untuk memperluas, yang sedikit aja yang saat ini masih sangat banyak sekali. Misalkan persoalan, misalkan sebuah persoalan yang cukup pelik lah di masyarakat. Mungkin itu dari saya. Kalau dari Om Rian sendiri bagaimana? Sebetulnya mau udah dijawab semua sih sama kakak saya kan gitu, terkait masalah tentang dampak semuanya kan gitu. Cuman kan yang perlu digarisbawahi terhadap pemerintah Kabupaten Majalengka agar bersikap lebih tegas lagi terhadap investor yang datang ke Majalengka. Hanya itu sih, Pak. Dalam hal apa tuh? Dalam hal tentang dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh perusahaan. Berarti memang kajiannya harus dimatangkan. Harus dimatangkan. Gitu. Soalnya saya melihat ada satu perusahaan yang emang selalu bersinggungan dengan lingkungan. Salah satunya perusahaan ya mungkin ada di wilayah Kecamatan Ligung, di Desa Tegak Aren. Itu kan jelas dampaknya itu tentang polusi udara, terus apa itu teh yang namanya teh sumur sumur yang tidak berizin. Bahkan waktu pas sidak Dewan tuh, Dewan sempat berucap ke saya juga kan gitu, bahkan sempat dimuat juga di media bahwa sumur itu total sumur itu ada 8 dalam satu lingkungan pabrik. Dalam satu lingkungan pabrik, dan yang berizin itu hanya ada 3. Menyebutkan hanya 3 gitu. Pertanyaan saya kan dari tahun kapan itu mereka melakukan pencurian air dan tanah itu mungkin. Sementara kalau air artesis itu, sumur artesis itu kalau saya nggak salah langsung ke urat air ya. Iya, gitu. Dan berpotensi mematikan air untuk masyarakat. Dan memang sudah ada dampaknya. Oh gitu. Di masyarakat sudah ada dampaknya. dengan kondisi yang kawasan industri yang masih dalam kapasitas sekarang ya, belum ada penambahan ya, belum penambahan area itu. Ya kembali ke tadi yang jadi persoalan tentang penambahan lahan. Kita satu contoh aja di PT Hansa Indonesia Utama. Itu areanya cuma 8,8 hektar. Nah, di saat musim penghujan, ketika curah hujan turun, di situ ada gedung, di situ ada beton, di situ ada jalan yang sudah dibeton, ya kan? Serapan hanya sedikit, menyisakan sedikit, sehingga akhirnya luapan air ini tidak bisa tercover. Nah, meluberlah, liar keluar, yang akhirnya menghantam area pesawahan yang ada di sekitar perusahaan. Dan jadi abrasi mungkin ya. Ini juga akan menghancurkan tatanan ketahanan pangan kita kalau terus-terusan seperti itu. Kenapa? Karena tanaman ini memang membutuhkan air, tetapi yang sifatnya berkecukupan lah, bukan berarti lebih gitu. Nah, selama ini di wilayah area itu memang sering sekali banjir. Nah, ini juga harus disikapi. Artinya itu hal kecil, dan bagaimana nanti kalau di 8.000 hektar itu gitu kan. Tapi memang lahannya ada itu kira-kira, Pak Joko. Ini dia. Bagi yang mengenal betul wilayah utara nih. Betul. Jangan sampai kawasan 8 hektar. 8.000 hektar itu jangan salah, Bupati ini ngomong 8.000, tahu Medan juga enggak kan gitu kan. Atau mau nguruk bendung rentang atau itu apa, itu meliputi darat dan udara gitu. Ya sebetulnya saya itu secara pribadi kaget juga. Bahkan saya baru hari tadi melihat di salah satu media gitu, media streaming, menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Majalengka itu akan menyediakan 8.000 hektar. Kaget juga gitu. bukan kawasan yang sedikit gitu. Akan banyak yang dikorbankan dengan itu. Apakah kalau di sisi saya yang lebih menjadi concern itu, ini akan banyak ribuan orang bro yang akan istilahnya ditarik dari kehidupan yang mungkin sudah turun temurun
Betul. bertani, terkait apalagi kita berbicara akar budaya di Majalengka yang memang bertani. Benar. Apakah pemerintah juga akan siap merelokasi mereka dengan jaminan masa depan yang lebih baik? Jangan sampai hanya bisa menempatkan beton-beton di lingkungan mereka, dipindahkan, masa depannya juga tidak dipikirkan karena hanya berpikir mereka sudah dapat pembebasan lahan tanah. Tidak hanya seperti itu, kewajiban pemerintah Betul. memastikan orang yang ditarik dari ruang lingkup kesehariannya selama bertahun-tahun turun temurun ke lokasi yang baru tanpa ada jaminan masa depan. Itu yang menjadi kekhawatiran sebenarnya banyak pihak. Maka Kang Joko, Ya kalau jelas-jelas gitu ya. Kalau menurut asumsi saya yang tadi dikhawatirkan oleh kita, ini pasti bakal terjadi kan. Di saat kita memaksakan itu. Di samping kita juga tidak siap karena di wilayah Kecamatan Kertajati kita tahu bahwa di situ ada kawasan Bandara Internasional Kertajati dengan Areocity-nya. Itu kan berapa 1.800 hektar. berapa ribu? 1.800. 1.800 hektar. Nah, kemudian masuk ke Jati 7. Di situ juga ada area pabrik gula Jati 7. Yang sangat luar biasa sekali luasnya. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah di dua kecamatan itu ada berapa sih sebetulnya lahan yang bisa dipergunakan untuk kepentingan pabrik? Karena kalau misalkan lahan ini adalah lahan yang boleh dikatakan tada hujan, kemudian tegalan, itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pabrik. Tapi bagaimana dengan lahan sawah yang dilindungi, LSD di Kabupaten Majalengka, yang sebetulnya itu adalah penyangga ketahanan pangan di kita. Saya tidak tidak bisa membayangkan lah ya. Tidak bisa membayangkan bagaimana orang Majalengka untuk makan saja harus cari berasnya itu ke Indramayu atau ke Tegal mungkin atau kemana. Itu kebayang. Ini bisa jadi terjadi ini. Betul. Itu ketika kita dihabisi semua yang ada di wilayah utara ini. Ya, artinya seperti yang kita sering ngobrolkan, Pak, bahwa ketika mendengar berita ini itu saya langsung pertanyaannya melebar kemana-mana. Langsung lihat gitu ya, Mas ya. Artinya saya tidak menjadi termasuk kaum yang anti industrialisasi, tidak anti lah terhadap kehadiran kawasan industri, bukan sesuatu hal yang anti. Tetapi dengan angka yang luasan yang fantastis itu pertanyaannya akan semakin melebar. Apalagi kita melihat bahwa dampak dari pabrik-pabrik yang sekarang berdiri sekian tahun, katakanlah seberapa besar dia akan mengangkat pertumbuhan ekonomi di Majalengka. Satu itu. Kedua, bagaimana keberadaan lahan-lahan industri ini bisa menekan angka kemiskinan, kan seperti itu. Betul. Belum lagi bagaimana dampak tadi sosial. Dampak sosial ini kalau kita breakdown ke bawah lagi itu akan banyak sekali, dan itu akan bersentuhan dengan hal yang sifatnya adat, keyakinan, secara agama lah. Itu akan sangat berpengaruh karena memang dengan adanya kawasan industri yang sedemikian luasnya, itu urbanisasi tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Artinya jangan sampai kemudian keberadaan pabrik-pabrik ini dengan ketidaksiapan pemerintah kabupaten untuk mempersiapkan SDM-nya, karena mentransformasi dari masyarakat petani menjadi masyarakat industri itu bukan sesuatu hal yang mudah. Dan seringkali saya ngobrol sama Abah, itu rata-rata lama sekolah Majalengka saja itu hanya SMP. Betul. LS-nya itu menurut data statistik SMP, sedangkan prasyarat untuk masuk ke perusahaan yang minimal ya kan SMA kan begitu kan. Jangan sampai kemudian pabriknya di Majalengka yang bekerja dari luaran Majalengka. Jadi jangan sampai beginilah, ada bahasa seperti ini. Jangan seolah-olah Majalengka itu mengejar kemajuan dengan memberikan ruang yang begitu leluasa untuk industri, tapi di dalamnya malah merawat kemiskinan. Betul. Nah, gitu. Betul. Karena itu dari segi yang memanfaatkannya saja, jangankan nanti nih, sekarang saja faktanya yang bekerja di industri itu kan bukan orang Majalengkanya. Kebanyakan. Itu dari sisi
sisi pekerja, Ya. kemudian dari sisi pabriknya sendiri, jenis-jenis pabriknya itu, oke lah. Grade-nya. Kita lihat nih wilayah selatan katakanlah penghasil Pertanian. pertanian yang di wilayah Palawija. utara atau palawija atau yang lain-lain. Pariwisata. Bisa nggak sumber daya dari hasil di Majalengka ini diberdayakan oleh pabriknya? Jangan kemudian berdiri pabrik tapi sumber daya alam di Majalengka tidak ada yang bisa dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik itu. Artinya ini tidak terjadi Kayak nabati simbiosis. itu. Katakanlah nabati, kan, bahan bakunya jagung. Betul. Padahal di masyarakat banyak petani jagung, misalnya kan begitu. Betul, kan? betul, betul. Tapi faktanya tidak ada jagung yang masuk karena bentuknya masih jagung, belum dalam bentuk Tepung. tepung. Nah, ini kan sesuatu hal yang akhirnya menjadi persoalan Majalengka penghasil jagung, tapi tidak ada jagung Majalengka yang masuk ke nabati, misalnya seperti itu. Itu banyak hal dan itu tidak, saya pikir ketika dari angka yang sekarang sudah ada, kemudian ada penambahan, artinya harus ada revisi RT RW kan begitu kan. Nah, revisi RT RW ini kan juga melibatkan anggota dewan, wakil-wakil rakyat kita ini juga harus ada pembahasan yang lebih ketat terkait dengan RT RW ini. Jangan kemudian gerasa gerusu dengan angka 8.000. Makanya angka 8.000 itu pertimbangannya dari bisikan mana, bisikan langit, bisikan bawah tanah, atau bisikan mana. Saya nggak tahu ini ketika Bupati ini menyampaikan angka 8.000 hektar rata-rata lah Pak. Apakah hasil kajian yang matang? Oke, rata-rata kita ambil aja per desa 100 hektar. Kita butuh 80 desa, Bah. Iya. Loh, ini Dan ada di wilayah loh, utara. kita pakai asumsi kasar aja lah. Per desa Nah, kita. jumlah desanya di Utara berapa? Nah, Nah, kalau di sini kita paling sekitar kurang lebih 60 ya, 60 sekian. ya 60 sekian. Untuk di 4 kecamatan. Nah. Belum lagi nanti dari Dawan, Kasokandal, Nah. kemudian Sumberjaya, Palasa. Nah, dari 100 hektar itu kan pasti area-area persawahan yang Betul. diambil. Kan begitu. Berarti kan habis ya Mas ya? Ya, Iya, terus gitu. kita yang masyarakat petani ini sudah jadi apa kan begitu kan? Jangan kemudian kita bermimpi Majalengka menjadi kawasan industri, tapi kita tidak mempersiapkan nih perlindungan terhadap warga Majalengka. Kehadiran pemerintahnya itu apa? Atau terkait dengan BLK saja, sangat minim di Majalengka Minim. kehadiran Minim. BLK. Minim. So, Om Jopu pernah di SPN. Berapa sih pekerja yang dari Indramayu? Berapa pekerja yang dari Subang? Berapa yang dari Sumedang? Jangan-jangan yang dari Majalengka hanya sekian persennya saja yang sekarang ikut jadi tenaga kerja di pabrik-pabrik yang ada di Majalengka. Bahkan perusahaan-perusahaan, misalkan di sebuah perusahaan di desa A misalkan, itu warga desanya saja untuk masuknya tuh sulitnya luar biasa itu. Sulit. Ya, itu karena banyaknya pungli. Nah, itu percaloan bagaimana percaloan? Percaloan gimana? Kemudian nih, Perjalannya nih. itu Bupati itu Pak Eman itu sebelum jadi Bupati saja ya Akan memberikan sanksi. akan menindak tegas itu pada saat PJ datang, itu kan menjadi bahasan utama. Gitu. Jadi kalau boleh saya bilang terkait pungli ini, mungkin saat ini setelah kemarin ada edaran dan kemudian ada sidak beberapa perusahaan dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Majalengka, mungkin oke, ada perbaikan di situ, ada perbaikan. Tapi bisa nggak kita itu betul-betul menghapus secara tuntas tentang perpunglian tersebut? Misalkan, apakah si perusahaan A di manajemen dipastikan bersih, terus di luar, apakah itu kewajiban perusahaan? Betul. Bukan. Bukan. Misalkan begini, ini melalui beberapa orang, misalkan perantara, apakah itu namanya calo lah, apakah itu namanya karang taruna lah, misalkan, yang seperti itu, apakah kira-kira bisa terawasi? Siapa bagian pengawas di sana? Itu kan? Nah, atau mungkin misalkan orang-orang biasa seperti saya, ada orang misalkan minta tolong, kemudian apakah bisa diyakini ini bakal bersih gitu dari pungli? Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang sangat sulit sekali menurut pandangan saya tentang pemberantasan pungli ini kalau misalkan hanya terfokus di Perusahaan. internal perusahaan. Iya. Jadi ini Karena masalahnya sebenarnya bukan di internal perusahaan kalau mau betul, dilihat. Di luar, betul, kan? di luar, Makanya di luar. Kan Nah, masalah pungli kan gitu. masalah pungli itu di luar. Dan itu udah mengakar Oh, itu betul. tuh. Itu agak susah. Yang kecuali memang semua pihak punya harapan dan keinginan yang sama. Gitu. Toh,
Toh faktanya juga pungli itu sendiri juga tidak hanya dinikmati oleh satu dua pihak. Kalau menurut saya, informasi yang saya terima banyak melibatkan kan, gitu. Berjamaah, jadi sangat sulit juga gitu. Mungkin ada setoran, mungkin ya, Pak, ya. Iya betul. Gitu. Artinya pada saat itu diberantas pun ya akan banyak pihak bro yang kehilangan mata pencaharian gitu. Ya, artinya dengan apapun statementnya itu logis dan tidak logis. Kalau saya berharap ini, mumpung ini belum ini kan masih ada dalam pembahasan di level dewan juga kan. Betul. Kalau Belum. perubahan RT RW itu kan juga akan melibatkan anggota dewan juga. Iya. Ya, Karena harus diperdakan lah. ya maksud saya begini Pak, anggota dewan yang cukup peka lah dengan situasi di masyarakat Majalengka, persoalan-persoalan terkait kehadiran industri ini menyisakan persoalan apa saja, itu diinventarisir oleh anggota dewan, sehingga ada pengetatan dalam penetapan RT RW itu. Dalam pembahasannya itu bisa dibahas dengan pengetatan, dengan aturan-aturan yang memang katakanlah tadi ketika ada pelanggaran kayak apa tadi, sumur artesis yang persoalan-persoalan yang modelan-modelan begitulah gitu kan. Itu bisa diantisipasi kalau peraturan-peraturannya, regulasinya oleh pemerintah itu memang sudah dipersiapkan. Betul. Jangan sampai kita bermimpi menjadi kawasan industri, begitu jadi industri emang tidak akan muncul masalah baru. Dengan adanya pabrik-pabrik yang berdekatan dan dengan jumlah yang cukup luas dan besar, emang nggak akan ada namanya itu banjir. Emang nggak ada dampak-dampak limbah-limbah sampah atau limbah-limbah pabrik, limbah-limbah industri yang akhirnya itu memunculkan masalah-masalah kesehatan dan lain sebagainya. Betul. Sangat kompleks persoalan yang akan dihadapi. Jangan hanya karena bermimpi menjadi sebuah kawasan industri kita melupakan banyak hal. Ya. Jadi begini, yang pertama harapan saya ini sebagai masyarakat di wilayah utara, harapan kepada pemerintah daerah ini, pikirkan dulu lah tentang ketika kita mengeluarkan sebuah statement. Jangan sampai nanti akhirnya statement itu menjadi bumerang, polemik di masyarakat. Gitu. Terutama tadi, kita harus mempertimbangkan berbagai macam aspek. Termasuk begini, benar yang namanya Majalengka ini digadang-gadang akan menjadi kawasan industri terbesar ketiga. Tapi apakah ini menjadi lahan yang sangat baik untuk masyarakat Majalengka gitu kan? Harapan saya, siapa sebenarnya yang menerima manfaat? ya penerima manfaatnya siapa nanti? iya. Gitu kan? Siapa menerima manfaatnya? Gitu. Kemudian apakah kita ini juga sudah mempersiapkan tentang sumber daya manusianya, keterampilan kerjanya, K3-nya dan lain-lainnya? Termasuk apakah Majalengka ini juga sudah siap tentang fasilitas-fasilitasnya? Drainasenya, segala macamnya, jalannya. Karena satu contoh aja, seperti halnya di wilayah desa saya, di daerah Tegal Aren, itu jalan itu lebarnya cuma 4 meter. Harus dilalui oleh yang kontainer. Infrastrukturnya saja juga belum dipersiapkan ya. Itu berhubungan dengan tonase umumnya. Berarti, Tonase, kan. nah harapan saya selektif lah, selektif pihak pemerintah dalam upaya menciptakan hal tersebut, kemudian bantu semaksimal mungkin kalau misalkan memang butuh dibantu gitu kan, difasilitasi seperti apa. Misalkan sekarang jalan kecil, bagaimana saya dilebarkan gitu kira-kira. Jangan sampai ketika mobil kontainer lewat, kebayang nggak kalau di masyarakat sini ada yang hajatan itu pinggir jalan Pak. Itu ada aturan. Kalau orang kampung dulu itu kan ngadegen itu kan ada utang hitung telu tuh. Ada aturan begini, Pak tolong jangan dulu dibangun, jangan dulu dipasang. Kami kontainer mau lewat dulu. Akhirnya dikorbankan lah. Karena kepentingan itu. Gitu. Sehingga akhirnya kesan kebersamaan di masyarakat adat itu juga rusak. Nah sejauh ini, sejauh pengetahuan Kang Yopu dengan wacana yang dilontarkan oleh Bupati,
sebenarnya sudah ada tidak sih dari pihak pemerintah Sosialisasi. Pemda ini sosialisasi, ngajak pemerintah masyarakat ngobrol, ngumpulin tokoh-tokoh masyarakat berbagai profesi. Pernah mendengar atau bahkan mungkin pernah ikut? Saya belum pernah tuh. Sampai sejauh ini belum ada. Saya belum ada. Kalau berbicara tentang penyerapan tenaga kerja di Majalengka, ketika beliau ini kebetulan saya juga mendengar, ya saya juga tahu itu mendorong untuk terciptanya lapangan pekerjaan gitu kan di wilayah Kabupaten Majalengka. Bahkan targetnya ini di 2025-2026 ini bisa menyerap tenaga kerja hingga ke 10.000 hingga 15.000. Saya harap juga bukan isapan jempol hal tersebut, betul-betul bisa direalisasikan karena banyak sekali masyarakat di kita ini, anak-anak di Majalengka ini yang belum bisa bekerja kan gitu. Nah, walaupun di sini juga perlu kita sadari bahwa peluang kerja ini rata-rata bukan sekian persennya, lebih besar itu di perempuan. Nah, ini juga akan berdampak sosial juga nantinya gitu, karena si laki-lakinya itu jadi ojek ibaratnya gitu kan, yang perempuan yang cari nafkah. Kalau kehadiran yang sekarang sudah ada, kan ini juga pasti sudah mulai nih masalah-masalah sosial sudah bermunculan gitu. Yang pertanyaan saya, ada nggak kehadiran pemerintah gitu, atau memang ataukah ada gitu loh forum-forum semacam forum-forum masyarakat setempat yang terdampak oleh kehadiran industri ini dengan masalah-masalah sosialnya, masalah-masalah yang lainnya, itu apakah termasuk keluhan terkait CSR dan lain sebagainya, itu apakah memang di kawasan utara ini, saya kan memang dari selatan ya, saya nggak begitu paham apakah memang sudah terbangun itu komunikasi itu atau kehadiran dari pemerintah sendiri untuk menangani permasalahan sosial itu. Justru kalau kita berbicara tentang CSR, lingkungan ini tidak merasakan. Begitu. Mempertanyakan malah ya. Bahkan mempertanyakan. Bahkan ada kegiatan hari-hari besar juga ketika dari lingkungan, salah satunya contoh dari Karang Taruna mungkin ya ingin meminta sumbangsi kepada perusahaan tersebut, mereka juga slow respon, bahkan nggak dikasih. Ya, kalau menurut Kang Darto nih dari Bongas Kulon, pada saat kita datang ke pabrik saja untuk event Agustusan, itu bahasa dari pabrik itu kami sudah menyerahkan CSR itu ke pemerintah daerah. Ke forum CSR. Ya, artinya ke forum CSR dong. Lingkungan kan tidak merasakan perihal itu kan gitu. Memang sebaiknya nih, alangkah lebih bijak kalau CSR itu dipergunakan untuk kepentingan umum, terutama di wilayah sekitar pabrik yang terdampak. Diutamakan dulu. Jadi jangan sampai, maaf, soalnya ini saya mendengar tapi ini di daerah lain gitu kan, ada yang CSR ini hanya untuk dibangun buat taman, kemudian dibuatkan monumen, tugu Untuk kepentingan politik lah. nggak tahu lah gitu seperti itu. Tapi ini Di Konoha yang begitu. Konoha saya tidak tahu di mana. Konoha yang begitu. Itu. Nah, tapi ini akan jauh lebih bermanfaat ketika dibuatkan seperti halnya di daerah Tegalaren, itu di seputar wilayah Hansai. Saya berharap itu CSR itu bisa dipergunakan untuk kepentingan drainase, jalan lingkungan gitu kan, ke masyarakat sekitar situ. Kemudian juga bisa juga dengan cara membantu sarana air bersih, karena memang dengan kehadiran pabrik ini juga akan berdampak terhadap Lingkungan. minimnya Air air bersih bersih. yang ada di wilayah situ gitu. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk dipergunakan beasiswa juga, Paku, itu tuh. Betul. CSR itu. Betul. Selama memang di lingkungan masyarakat terdampak juga dibuatkan forum. Betul. Sehingga ajuan-ajuan itu adalah hasil dari musyawarah dengan masyarakat. Apa saja yang dibutuhkan di lingkungan itu. Gitu, tinggal nanti forum pengelola ini ya, CSR di kabupaten nih yang mampu tuh memilih dan memilah mana yang menjadi prioritas. Betul. Bahkan kalau berbicara tentang Hansai, boleh dicek terkait masalah jalan aja di depan perusahaannya itu hancur. Yang gitu. Tadi yang dikatakan tentang CSR, ada nggak manfaat buat lingkungan? Kan gitu. Sementara status jalannya itu jalan kabupaten ya. Jalan kabupaten sekarang. Jalan kabupaten.
Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah itu layak dijadikan jalan kabupaten? Terus yang keduanya terkait masalah rusak jalan. Sementara di situ kan berhubungan yang tadi tonase. Iya, tonase. Tonase kan gitu. Sampai ada yang meninggal itu. Jadi akibat masyarakat sini. Jadi dia lagi naik motor karena jalan berlubang, gitu kan? Jatuh, masuk ICU berapa lama gitu kan? Satu minggu lebih tidak tertolong, dia meninggal. Jadi itu di depan perusahaan Hansa sendiri. Itu di perusahaan depan Hansa itu, di depan Hansa. Makanya besarlah harapan saya, wanti-wanti ke pihak pemerintah daerah, hati-hati ketika kita itu memberikan kebebasan dalam membangun, gitu kan, harus betul-betul diperhatikan segala aspek. Iya, ada perketatan, aturan regulasinya tuh harus dipersiapkan. Seperti Hansa ini bukan barang baru. Saya sudah mengatakan, dan itu sudah ada sidak loh, dari Dewan sudah ada sidak, dari Dinas Lingkungan Hidup juga sudah disidak. Tapi yang jadi persoalan adalah apa progresnya, perubahannya apa? Itu tidak ada sama sekali. Tidak ada kelanjutan. Bahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga itu sampai menyebutkan Hansai ini tidak punya IPAL, kan gitu, dan harus dibikinkan IPAL. Nah, harapan saya memang ketika ada kekurangan-kekurangan seperti itu, ada penekanan dari pihak pemerintah itu. Kamu kapan nih beresnya? Nah, misalkan kita ada kelonggaran nih, tidak disanksi, misalkan pelanggaran itu, maka kamu bereskan ini. Tolong diberi waktu sekian. Jadi jangan sampai dinina bobokan. Contoh begini. Dari 8 sumur yang ada di PT Hansai saja, misalkan, katakanlah ada yang tidak berizin. Itu semua tahu, oh iya tidak berizin. Dewan tahu, oh tidak berizin. Gitu kan? Dinas Lingkungan Hidup juga tahu, oh iya ada yang tidak berizin. Nah kemudian pertanyaan saya, ini sudah ditempuh belum? Kapan? Mana penekanannya? Nah ketika serapan dan lain-lain kita tidak ada, maka wajib ada, harus ada penekanan lah mungkin, gitu, agar jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan ini karena tadi kita ini sebagai warga negara itu dijamin kehidupan yang layak, kita diberikan perlindungan juga oleh pemerintah, gitu kan. Maka kepada siapa lagi? Ya tolonglah mungkin kepada pihak pemerintah, hati-hati ketika mempunyai prakarsa atau mencetuskan sebuah gagasan yang akan melibatkan hajat hidup orang banyak, mungkin lebih ke sana. UMK kita juga tidak pernah ini. Setiap tahun itu kalau regulasinya tetap seperti ini, bukan akan naik, semakin tertimbul kesenjangan antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Bekasi, misalnya Kabupaten Bekasi sangat jauh kalau angkanya semakin jauh gitu. Pas begitu kawasan industrinya lebih maju Majalengka tapi gajinya lebih rendah kan gitu kan, ya kan lucu kan gitu. Itu yang dikatakan merawat kemiskinan kan di situ. Jadi intinya ginilah, intinya 8.000 hektar ini kita mempertanyakan 8.000 hektar. Itu bukan karena kita anti industrialisasi, tidak anti, tapi tolonglah ini kebijakan terkait dengan 8.000 hektar ini juga diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain yang memang sudah berdasarkan pada tadi pendekatan-pendekatan yang memang sudah turun ke bawah, akar persoalan di masyarakat Majalengka seperti apa, dampaknya seperti apa, dan kemudian nilai manfaatnya. Manfaat sama madorotnya lebih besar, madorotnya buat apa? Gitu kan. Buat apa seperti itu? Ya saya pikir ini kepekaan dari pemerintah daerah, kepekaan dari anggota legislatif yang mewakili kita. Kita ngobrol begini, apalah kita ngobrol begini kan gitu kan. Ketika katakanlah yang memiliki stempel sebagai wakil rakyatnya juga tidak bisa kepekaan gitu, menyampaikan kepekaan yang menyangkut hajat itu kurang banyak. Saya pikir hanya itu aja lah. Jadi 8.000 hektar ya masih omon-omon. Sepakat omon-omon gitu. Omon-omon. Baik. Kalau ada yang mau disampaikan terakhir, Kang Joko. Nah, mungkin saya cukup lah. Siap.
Cukup. Bang Rian, Cukup. Bro, Ya. pesan ke teman-teman di Dewan, Ya teman dewan ya wakililah suara-suara kami kan gitu kan. Anda wakil rakyat. turun lah, tanya masyarakat. Tanya masyarakatnya, ada nggak tanahnya, kemudian RT RW-nya yang paling tepat seperti apa, kemudian dibuat aturan-aturan perda-perda penyertanya nanti bahwa ketika RT RW itu ada pengetatan beberapa regulasi apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus diadakan dan tidak diadakan, karena memang industrialisasi ini pasti akan banyak berdampak baik ke lingkungan, sosial dan ekonomi tentunya. Ya. Jangan sampai tadi memelihara kemiskinan. Angka kemiskinan Majalengka tinggi Om, Ya. 10,8. Dan yang terakhir mungkin Oh iya 2005. Iya. Enggak, yang lahir. terakhir mungkin Dewan ini harus mengkaji terkait masalah dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh perusahaan. Betul. Baik, sudah? Sudah. Baik pemirsa, dari obrolan tadi saya menerima beberapa titipan pertanyaan juga ini untuk para pemangku kebijakan di Majalengka dari masyarakat utara Majalengka terkait rencana penambahan 8.000 hektar ya. Di antaranya seperti ini. Apakah pembangunan industri harus selalu berarti menggusur dan meminggirkan? Apakah harga sebuah kemajuan adalah hilangnya akar budaya dan ikatan sosial yang selama ini menjadi kekuatan kita? Sudahkah pemerintah benar-benar menyapa kami yang akan terdampak? Ataukah suara-suara dari desa hanya dianggap bisikan dari tengah hiruk-pikuk investasi? Siapa yang benar-benar diuntungkan dari mega proyek ini? Masyarakat kecil atau hanya segelintir pemilik modal? Kami tidak menolak pembangunan, tapi pembangunan macam apa yang tidak menyisakan ruang kecil bagi rakyat kecil? Apakah pembangunan itu masih layak disebut kemajuan jika di atasnya berdiri kesedihan, kehilangan, dan ketidakadilan? Baik, terima kasih. Podcast kita malam ini kita tutup. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.